Terus Gus Dur juga, kita kan menghidupkan Gus Dur ya. Gus Dur juga salah satu analis sepak bola Terbaik yang sih. terbaik. Bilang aja ini orang-orang yang tadi ngalur ngibul itu. Iya. Nah itu gua Oh, itu yang ngerti boleh. nggak mau gue disebut kayak gitu. Kalau gitu, kayak gua Wis, analis. asik. Gua analis. Lu walaupun kita nggak tau klub favoritnya beliau apa, Iya. tapi yang kita tahu beliau sangat edik terhadap sepak Kalau bola. kalau ya udah jelas ini gue Barca ini. Asik. Barca banget. Gue City banget. Baru ya berarti ya? Enggak dong. Baru City ya? Enggak, 2012 lah. Halo guys. Halo guys. Acara baru deh. Yoi. Yoi. Jadi gimana nih acara baru kita? Namanya apa nih? Program baru ini disebut Ngalor Ngibol. Is. Ngalor ngidul bahas football. Asik. Ngeri sekali. Tepuk Sekali. tangan lu dong. Tepuk tangan Oke. dong. Asik kan? Tapi sebenarnya kenapa sih di Liga Peradaban ini harus ada program bahas bola kayak gini? Ya kalau ngomongin bola sih dan Liga Peradaban nama channel kita, ya bola itu kan bagian dari peradaban juga. Betul, masuk akal. Hampir dari pertamanya ditemukan permain bola ini kan hampir ada selalu di tiap peradaban sampai sekarang. Betul. Ya, Iya kan? Setiap peradaban memiliki sepak bolanya sendiri. Ya, Asik. Iya. Terus Gus Dur juga, kita kan menghidupkan Gus Dur ya. Gus Dur juga salah satu analis sepak bola Terbaik yang sih. terbaik. salah satu terbaik sih. Analis sepak bola terbaik ya. Walaupun kita nggak tahu klub favoritnya beliau apa, Iya. tapi yang kita tahu beliau sangat edik terhadap sepak Kalau bola. kalau disebut Gus Dur itu pundit gitu, boleh nggak sih? Nggak, atau kayaknya analis. Lebih analis sih. Lebih analis ya? Kayak gua Wis, analis. asik. Gua analis. Lu pundit lah ya. Aduh, bilang aja ini orang-orang yang tadi ngalur ngibul itu. Iya. Nah itu gua Oh, itu yang ngerti boleh. nggak mau gue disebut kayak gitu. Kalau gitu bahas Kayaknya football belum aja ya. cocok deh. Oke. Sebelum kenalin lu dong. Kita siapa nih? Kita Orang-orang siapa? belum kenal. Sebenarnya kita ya itu bagian dari peradaban. Oke. Jadi Nama nggak lu siapa? dikenal. Nama lu siapa? Nama gue Wandi. Nama gue Valen. Nah, Lu apa kita harus kan Barca ini nih. kita jersey nih Iya mau dong. ngebahas bola nih. Heeh. Apa kita harus jelasin dulu nih? Boleh coba. Langsung pasang statement di Langsung depan aja, ya? Langsung pasang statement Ya. di depan. Ya udah jelas ini gue Barca ini. Asik. Barca banget. Barca Culer banget. culer sejati Terus ini udah. sejati. Gue City banget. Baru ya berarti ya? Enggak dong. Baru City ya? Enggak, 2012 lah. 2012 baru dong. Waktu mereka juara. Baru dong bro berarti. Udah lama bro, udah 13 Oke, tahun Oke. sekarang. Oke. Jadi Kenapa lu suka Barca? ya kalau ditanya gue suka Barca pasti banyak lah, pasti orang berkomentar ah Messi nih Messi atau zaman-zaman ini. Sebenarnya gue tuh suka Barca dulu karena David Villa. David Villa tahun berapa tuh ya? 2009? 2009 apa 2008 ya? 2010 ya? Waktu masih di Valencia justru. Ah, Jadi awalnya sih, tuh bener. gue tuh ngefans banget Valencia gara-gara dia. Nah, pindah ke Barca itu karena dia pindah ke Barca. Oh, Dari situ udah kecantol sampai sekarang. gila David Villa bukan karena Yoi. Messi ya. Bukan. Bisa dibilang bukan. Oke, nice. Kalau lu emang karena juara aja? Enggak. Awalnya tuh suka City tuh karena Oasis. Oasis ya? Oasis. Gila. Gue kan anaknya Britpop banget. Is. Enggak sih, enggak Britpop, enggak se-Britpop itu. Ngeri Tapi sekali. ngelihat gimana Oasis itu suka banget sama City, apalagi Gallagher bersaudara tuh sangat cinta mati sama klub antah berantah ini kok. Aneh gitu. Tapi semenjak City dibeli sama Si Dubai Dubai. sama Sheikh Mansur, terus prestasi yang meningkat, bahkan bisa menyaing MU saat itu. Is. Gua haters MU. Jadi anjir keren juga nih bisa meruntuhkan dominasi MU di Liga Inggris 2012 waktu mereka dibantai 6-1 di Old Iya sih, Trafford. itu salah satu yang mengagetkan. Itu gue mulai gue suka nonton City, City mulai ya? gabung sama komunitasnya sampai sekarang. Iya sih. Masalahnya kita terlalu tim kita tuh kayaknya terlalu bro banget deh. Iya sih, terlalu bersahabat. Iya. City sama Barca nih. Terlalu bersahabat. Pelatih gue yang bekas pelatih lu, Bro. Iya. Ambil aja bekas gue semua. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih? Untuk Bahas. pertama kali nih. Di episode pertama ini kita bahas yang ringan-ringan dulu lah ya. Mungkin Ya, isu-isu yang bursa transfer nih. di Udah pasaran mulai ya. hangat nih, udah mulai hangat. Lu ada isu-isu apa nih soal bursa transfer? Ya, kita pasti nggak bisa ngelepas Xabi Alonso yang ke Real dulu nih. Betul, itu sih. Itu transfer bursa, pelatih itu kayaknya transfer yang paling ya. Asli, paling hot. paling itu, hot paling hot itu. musim ini Xabi deh. Alonso ke Madrid Iya, sih. karena itu Nggak bakal nyangka. pengaruh banget itu Xabi Alonso Bener. ke Real. Terus kan karena dia pindah,
jadinya kan banyak pemain dia juga yang di Leverkusen tuh yang jadi incaran tim-tim besar Iya, Eropa kan. betul. Contohnya Hampir semuanya kayak si Frimpong. Frimpong. Itu kan Liverpool katanya udah kontak. Betul. Terus udah, berita Barca baru. juga ngincer Barca buat juga pelapis dia kiri. Kanan ya? kanan dia. Dia kan buat pelapis si siapa? Konde. Karena kan di Barca Konde nggak ada pelapis. Oke. Nggak ada bek kanan yang ini. Nah, Frimpong itu jadi incaran. Terus si Jonathan Tah Jonathan Tah, benar. diincar Barca juga. Diincar Barca juga. Gila, semuanya ke Barca, Bro. Ih, emang mau Gak ada yang ikut, disabotase? gak ada yang ikut pelatihnya ke Madrid. Nggak ada. Ih, Florian pelatihnya nggak Wirtz. apa-apa lah. Florian Wirtz Oh ya, iya, yang baru. Liverpool. 2 hari ini dia berkelana di Inggris katanya, sempat ke Iya. Manchester. Katanya kan Ke Liverpool. kabar-kabarnya kan emang, tapi peluangnya ke Liverpool lebih gede sih kayaknya deh. Kayaknya ke Tapi nggak tahu ya kalau Menurut misalnya gua sih- Xabi Alonso tiba-tiba masuk menurut gua lebih diambil. besar ke City sih. Buset. Emang Sebagai fan City ya. emang ada, Gila. Bro, City. Ada bisa. Dia tuh berita terbaru ya, dekat sama Munchen, Iya. City sama Liverpool. 3 itu ya kata yang paling serius untuk mendapatkan tanda tangan. Jadi City juga ngincer ya. Iya, terus di samping Florian, City juga sekarang ngincar Tijani Reinders. Yes. Tijani Reinders, Pak, beneran itu berita terbaru. Itu beneran itu? Beneran. Waduh, adanya Enggak, adanya fokus timnas, di timnas aja. Indo. Fokus timnas Indonesia. Mohon maaf, Mas. Ngeri sekali ya. Gila, lu bayangin kalau Florian Wirtz sama Tijani Reinders gabung. Tapi- terus gelandang City musim depan tuh. Siapa aja? Florian Wirtz, Heeh. Rodri, Aduh, Tijani Rodri Reinders. lagi. Selesai Liga Inggris, Pak. Yes. Selesai Liga Inggris. Enggak, sawer dulu dong. Emang lu pikir si Reinders itu cocok main di Liga Inggris? Untuk karakter pemainnya sih cocok sih. Iya sih. Kalau sebenarnya dia kalau masuk di City, tapi kalau pelatihnya masih Guardiola kayaknya masih cocok-cocok aja. Masih. Karena Guardiola kan baru perpanjang kontrak setahun. iya, masalahnya kalau misalnya dia pindah di tim yang memang mainnya seperti tim Inggris umumnya kayaknya susah dia itu. Karena kan dari liga yang lambat nih, masih lambat dan memang AC Milan kan mainnya segitu. Pindah ke Inggris yang notabene mainnya cepat terus, kayaknya agak-agak Bisa sih harusnya. harusnya Dibawa bisa ke ya. Pep. Kalau dapat ya. Dapat lah. Kalau dapat ya. Dapat. Ini project untuk mengganti Kevin De Bruyne. Iya, dia belum tahu ya kemana ya itu. Iya. Ke Barca mau nggak sih dia? Tapi Yang pasti, Barca dia kebanyakan nggak bakal ke gelandang. Inggris nih. Kebanyakan Nggak bakal ke Inggris dia. Kebanyakan gelandang, Bro, Barca. Iya. Barca aja mau ambil Bastoni. Anjir, Serius. 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 Gila. Karena si Araujo itu bapuk. Oh, Raja Bapak. Mau nggak mau itu dia bapuk. Iya, Mau diambil Bastoni, cuma kan kayaknya nggak mungkin dilepas Inter juga. Oke. Orang jadi kan Italia itu gitu, maksudnya gini. Kebanyakan tim Italia itu mereka lebih memilih lepas striker bintangnya daripada back bintangnya. Benar, iya. Dari dulu Karena seperti itu. Sangat bertahan Italia. Iya. tuh, sepak Jadi bola. mereka lebih menjaga pemain bertahannya daripada menjaga strikernya. Yang Oke, penting oke, tuh, oke. yang penting pemain bertahannya deh. Nah, sekarang karena Xabi Alonso ke Real nih, Mm-mm. dengan permainan, kalau misalnya kita ngebahas permainan Real yang sebelumnya Ancelotti, terus tiba-tiba Xabi Alonso masuk, menurut lu berubah nggak? Akan berubah sih, akan sangat Pasti berubah ada. Pasti banyak beberapa pemain yang di era Ancelotti jadi andalan, mungkin agak sedikit disingkirkan di era Xabi Alonso nantinya. Iya sih. Kan udah ada Pasti, isu pasti. beberapa pemain bakal pergi dari Madrid Ya. di musim depan. Rodrigo, terus Vinicius. Tapi Katanya Liverpool mau ngambil ya Rodrigo. mungkin, Katanya. Mungkin. Tapi Liverpool sekarang lagi ini sih yang mereka berjuang tuh Frimpong. Frimpong ya buat Malah sebaliknya Madrid kayaknya Xabi Alonso tuh tertarik sama McAllister, Pak. tapi itu memang udah dari musim-musim sebelumnya Iya, sih memang benar. jadi Tapi incaran. kayaknya Xabi Alonso nih kelihatannya ngebat banget untuk dapetin McAllister memang bagus sih dia itu. untuk ganti Modric. Iya, masalahnya kan Real itu nggak ada gelandang box to box ya apa sih? Gak ada, Nggak ada kayaknya ya. gak ada lagi. Pak. Mati tuh. Mati. Makanya musim ini 0 gelar. Sama Barca dibantai 4 kali. Aduh. Maaf ya guys, bukan saya yang bilang guys. Tapi dendam sih gua karena yang bikin City gugur di Champions tahun Ya. ini Madrid. Bangke. Ya mereka, selalu mereka. Padahal lagi Padahal bapuk dua-duanya. bapuk banget. Ih, bapuk Kalau menurut gue dua-duanya. itu bapuk banget, Pak. Iya. Lagian kan Ancelotti, nggak tahu sih, mungkin semua pelatih Real Madrid ya kayak gitu. Jadi kayak bukan siapa aja yang datang, kayak
pemain-pemain ini udah jago-jago nih, pemain Real nih udah jago-jago. Siapa yang datang yang bisa redamin ego pemain-pemainnya udah jadi nggak butuh taktik. Benar, nggak butuh taktik dia. Kelihatan musim ini kan kayak Kroos nggak ada, Modric cadangan. Mereka main bagus aja. Cuma kan nggak ada taktik yang jalan. Betul, Walaupun Ancelotti ya, tapi kelihatan dong nggak ada taktik yang jalan, nggak ada Memang perubahan. disebut pelatih miskin taktik kan. Ya memang harus diakuin. Tapi gimana kira-kira Ancelotti di timnas Brazil nih menurut lo? Aduh, kayaknya menurut kalau feeling gue sih bakal sama kayak Real Madrid. Oh iya. Nih, gimana ya? Brasil itu kayaknya salah satu negara yang nggak punya filosofi bermain. Maksudnya filosofi bermain itu maksudnya gini, kayak di Spanyol. Mereka filosofinya kan bermainnya itu bermain tim, bermain penguasaan bola, hampir sama kayak Belanda. Terus Inggris mainnya, ya lu tau lah Inggris main yang cepet, mainnya. Brasil itu nggak ada, dari dulu tuh mereka cuma ngandelin permainan individu. Betul. Dengan individu skill yang memang mumpuni. Nah, kayak kita nama-nama besar seperti Ronaldinho. Ronaldo. Banyak banget kan. Nah, kalau dengan Ancelotti, kalau misalnya tadi balik lagi lu bilang dia miskin taktik, apakah dia bisa merubah itu di Brasil ya? Kalau gue lihat dari Real sih, kayaknya hampir susah sih. Oke. Makanya Brasil kayaknya nggak bakal di situ aja. 2026 ya Piala Dunia. Kayaknya ini juga pertama kali mereka ngambil pelatih dari bukan orang Brasil ya? Iya nggak sih? Enggak sih, mereka pernah sama. Tapi sih pelatih Brasil lupa gue. Yang sebelumnya kan kayaknya orang Brasil. Iya. Udah lama kayaknya. Iya. Coba kita lihat dulu. Coba dicek dulu. Coba kita cek. Iya kan? Riset, Mas. Iya, masalahnya ya, santai aja, Mas. Ya gitu. Paling Mario Zagallo. Balik ke pembahasan soal bola. Iya, siap, Mas. Untuk info aja ya, teman-teman di sini, kita punya sutradara, tapi ngefansnya MU. Oh, iya. Produser Jadi kita fans MU nih. Jadi kita agak-agak di sini tuh nggak tahu ya, mau ngomongin salah, mau nggak diomongin. Aduh. Jadi kalau misalnya kalian lihat episode ini, terus minggu depan nggak ada, ya udah kalian tahu siapa. Karena kita bahas MU. Antara kita bahas MU, jelekin MU, atau ada fans City di sini. Jadi Dia jangan kan milih pacar, milih tim bola aja. aduh salah. Aduh. Terlalu jujur Tapi di nanti sini. kita bahas MU kali ya sebelum jelang final Kayaknya Europa League ya. MU aduh. Iya, dua-dua. Sulit. Iya, Enggak, minggu masalahnya kalau Minggu mau depan ngebahas Iya, minggu depan. Minggu masalahnya kalau mau ngebahas MU, aduh itu harus kayaknya satu episode sendiri deh. Iya benar. Kita Terlalu harus banyak buat nanti deh. episode khusus ya harusnya. Setengahnya udah ketawa mulu. Iya, itu nanti deh. Karena emang lucu. Makanya. Nah, Lo ada isu apa lagi soal besar transfer nih? Zubimendi kan udah ke Arsenal. Kalian kan iya ya. Zubimendi udah resmi ke Arsenal. Enggak. Ngapain itu dia itu tim nol ngapain? gelar lagi sih? Gitu. Bukan Arteta itu ngapain sih? Arteta itu ngapain sih? Ngapain? Ya mereka berjuang buat dapat gelar pertamanya. Arteta berjuang untuk dapat gelar pertamanya. Bro, butuh striker nih. Beliau udah 5 tahun menyukangi Arsenal, tapi Ya nggak ada hasil. tapi nggak ada perkembangan. Maksudnya dia nggak ada bukan nggak ada usaha, kita pasti ada usaha. kita nggak fair kalau bilang nggak ada hasil cuma karena mereka nggak dapat trofi. Secara Permainan mereka bagus, improve. Mereka udah sangat improve. bagus. Cuma kan secara kebutuhan tim kayaknya masih kurang deh. Kayak gol mereka itu harusnya bisa lebih, maksudnya secara permainan dengan kayak gitu bisa ngegolin lebih banyak. City nih jelek banget kan musim ini, harus diakuin. Iya. Iya dong. Hancur. Mereka itu selisih golnya sama Arsenal tuh 6-7 6-6 apa? Jadi City 6-7 lebih banyak. Betul. Terus jumlah menangnya juga lebih banyak City daripada Arsenal. Nah, iya kan? Jumlah menangnya. Iya kan? City lebih banyak kalahnya tapi. City lagi bapuk loh ini. Babuk musim ini. Makanya Tapi selisih di klasemen cuma 3. cuma 3 kan? Nah, makanya Sisa 2 pertandingan kalau bisa ngegusur Arsenal, gue sangat bersyukur sih. Keren banget. iya, jadi ngomongin tentang rasa bersyukur. Jadi gini, teman-teman. Dari bola itu kita bisa belajar banyak hal. Yoi. Kayak lu belajar apa dari sepak bola? Kalau gua kalau mau ngomongin di sini kayaknya lu pasti tahu apa yang gua belajar. Ya, Lu juga tahu. Apa channelnya namanya Liga Peradaban? Oh iya. Karena ada liga. Karena Ada di liga, dalamnya. ada liga di situ dan peradaban di situ. Liga dan Jadi peradaban. banyak yang kita pelajari dari sepak bola. Kalau gue belajar analisa sih. Analisa lu gue tahu sih. Analisa gue buat apa lu tahu kan? Iya, Lu prof tahu banget dong. sih gua. Analisa gue buat apa dong? Gue tahu tuh. Analisa Prabowo nih, Bang. Waduh, jangan di sini deh. Ini apa
investasi bawah tanah. Ya. Investasi bawah tanah. Dan bola karena ya dunia bola ya seperti itu. Ya, ya. Memang nggak bisa dipungkiri. Walaupun memang di mana-mana dilarang atau di ini ya. Kayaknya orang tahu deh. Iya deh. Apa yang kita maksud Kayaknya orang pasti udah tahu deh. Orang pasti tahu. Banyak apa tahu yang kita deh. maksud. Nggak Dan apa-apa itu yang sih. membuat sepak bola lebih seru. Iya. Iya, 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 iya. Tadi gue mau bilang si ini Siapa? Din siapa? Din Samsudin. Bukan. Din Hodgson ya. Oh, Dean Huijsen. Huijsen. Itu udah Dia kan Huijsen. katanya udah mau Madrid. deal sama Madrid. Udah mau deal sama 60 Madrid. Itu. 60 juta pounds. Wah, Ngapain coba? Bournemouth. Emang. Enggak, dia tuh bagus. Masuk Bagus, timnas memang. Spanyol. Memang Mas bagus. Spanyol, bagus, dia Masalahnya postur dia, Bro. Di Madrid kurang menurut lo. Gue kurus nih. Mm-mm. Sama kayaknya sama kayak kayak dia. sama lo ya, Ki. Untuk sebagai back ya. Iya, iya, iya. Walaupun dia itu bisa back yang memang bisa playing Mm-mm. di belakang, maksudnya bisa nahan bola, bisa dimainin. Iya. Ya, back segitu. Lihat aja Cubarsy Iya. badannya. Badannya Gede banget. Gede banget. Si Asensio di Real. Mm-mm. Badannya aduh, itu ngapain? Dia mau tinggi doang. Ya, Kalau kata gue mah. berarti musim depan bakal dikolongin lagi sama Rapinya dong. Kayaknya bakal dipinjam buru-buru. Dibeli dipinjamin lagi tuh. Dibeli lagi. Karena kan mereka bakal main, nggak tahu ya, kayaknya bakal main 3 back deh. Madrid. Xabi Alonso. Oh, ya, masuk akal. Nggak tahu ya, atau kan Madrid itu kan dikenal, siapa yang pernah bilang ya? Pemain Madrid gue lupa. Katanya mereka itu di Madrid dikasih kebebasan. Nah itu era Ancelotti. Iya, Bukan dari Xabi Zidane, Alonso. dari Zidane juga gitu. Oh, dari Jadi situ. katanya mereka dikasih kebebasan. Nah, makanya nggak tahu nih Alonso masuk apakah dikasih ya udah yang penting main-main atau bakal nerapin taktik. Kalau misalnya nerapin taktik bisa jadi dia main 3 back. Benar. Bisa jadi. Karena kan cenderung pelatih-pelatih sekarang kayak Xabi Alonso, terus Fabregas juga kayaknya 3 back ya. Di apa? Como ya. Como. Kayaknya banyak pelatih-pelatih baru sekarang 3 back. Banyak. Iya kan? Ya, kita doakan yang terbaik, semoga Alonso karirnya Jangan dong. cemerlang di Madrid. Jangan dong. Jangan dong. Kalau lu doain yang terbaik, Barca gue gimana? Enggak, tapi Sebenarnya bisa bersaing lagi bulan Ya, musim iya depan. sih, Masa iya sih. El Karena- Clasico bisa ketebak semua skornya? Oh, jadi lu nebak semua itu ya? Menang dong. Enggak. Tapi benar sih, emang terlalu musim ini tuh Terlalu bukan Barca, Pak. ya. Walaupun maksudnya nggak diprediksi sama orang, karena kan tahu sendiri Barca dari sepeninggalan Messi Ya, ampas ampas, Pak. Ampas Betul, itu. betul sih. Sampai dibantai 8-2 ampas sama sekali. Munchen. Sampai Xavi pun tuh ampas sebenarnya. Maksudnya ampasnya itu karena memang manajemennya juga lagi bapuk, nggak punya duit. Ya, pokoknya sebagus apapun Barca main, musim depan pasti bakal susah lagi daftarin pemain. Ya itu Madrid nih, sebaliknya Madrid nih, dia nggak ada susah apa-apa. Nggak bakal Musim susah. ini pun dia kan sebenarnya dia bisa beli pemain banyak, Hmm. dia bisa punya nggak ada masalah finansial sama Nggak ada inilah. masalah finansial. Tapi hasilnya ya kayak Mau gitu. lah. Enggak sih, emang kayaknya emang sial deh. Sial, Bisa-bisanya back itu cedera sama-sama. Bisa. Oke, kayaknya cukup untuk Kayaknya sebagai pembukaan kita ngebahasnya episode banyak pertama banget ya. terlalu banyak yang kita bahas ya. Iya. Mungkin next episode kita bakal lebih fokus bahas satu Enggak, kalau isu. misalnya ada yang nonton nih, harusnya ada yang nonton. Ada lah. Kasih aja komentar. Asal jangan komentar-komentar spam judul. Ih, banyak banget Gila tahu sih. sekarang fenomena itu. Makanya Konten kita yang sebelumnya ya, di konten yang lain ya. itu komennya aduh. Tapi emang itu fenomena lagi terjadi di YouTube aja. Memang komentar tuh banyak di spam sama judul. Makanya kalau di kita, oke lah nggak apa-apa. Tapi kasih Kasih tips lah. pembahasannya kok tips? Bentar, kok tips? Siapa tahu ada tipster mau kasih Oke. tips di bawah gitu. Oke. Jadi ya udah gitu aja. Yang penting komentar tapi kasih kita, Kasih kita- mau apa yang mau dibahas, apa sih yang mau dibahas dengan gitu. kesotoyan kita. Ini tayangnya berapa hari ya setelah direkam? Berapa lama nih? Oh, 1 hari. 1 hari. Cepet, Berarti kita cepet. bisa prediksi dong. Berarti kita bisa prediksi. Pertandingan malam ini Barca itu malam Spanyol. ini ya? Malam ini ya? Nggak keburu dong. Nggak keburu. Berarti akhir musim ini ada pertandingan apa? Oh, akhir minggu. ini ada Ada. final FA Cup. Crystal Palace lawan Manchester Manchester City. Yoi. Menangan mana? City lah. City. Satu-satunya peluang City dapat trofi musim ini. Pak. Oke, iya FA Cup. pasti. Habis-habisan. Habis-habisan pasti. Selisih berapa gol? Ya 2 lah. 2 ya? Tapi Bisa gua 4-2, bisa 2-0 ya? Tapi FA Cup selalu punya
kejutan Keajaiban. ya. Oh. Gak menutup kemungkinan bakal sampai adu penalti. Oh ya udah, gue cuma butuh informasi itu sih, selebihnya cukup udah. Kayaknya udah cukup ya teman-teman ya. Udah cukup lah kita bahas hari ini ya. Ya. Eh, Jadi kita closingan closing harus gimana sih? closingan biasa aja kali ya. Tadi gue di WA. Apa? Gini closingnya katanya. Gimana closingnya? Coba. Soalnya Jangan lupa follow channel kita Liga Peradaban, like, comment, and share. asik.